Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan ini, pada video yang ketiga obligasi, kita akan membahas tentang harga obligasi. Pada video yang sebelumnya, kita telah tahu apa itu harga obligasi. Harga obligasi adalah nilai sekarang dari pembayaran kupon tiap periode ditambah nilai sekarang dari nilai penebusannya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menentukan harga obligasi, cukup dihitung nilai sekarang dari pembayaran kupon dan nilai penebusan. Nah, misal FR adalah besarnya kupon per periode. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tahunan ya. Jadi FR adalah kupon tahunan, lalu C adalah nilai penebusan saat jatuh tempo, dan P adalah harga obligasi yang kita cari. Apabila kita gambarkan dalam agenda pembayaran, maka akan seperti ini. Pada tahun pertama kita akan mendapat kupon sebesar FR. Nah, kita cari nilai sekarangnya berapa, cukup dikali dengan faktor diskon V ya, pangkat 1 sesuai tahunnya ke tahun keberapa. Sama, tahun kedua pun kita akan menerima kupon sebesar FR. Nah, lalu cari nilai sekarangnya, cukup dikalikan dengan faktor diskon V dipangkatkan dengan 2 sesuai tahunnya ya. Begitupun dengan tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke N, kita cari untuk tahun ke N nilai sekarangnya. Jadi dikalikan dengan faktor diskon V dipangkatkan dengan N sesuai tahunnya ya. Maka didapatlah harga atau nilai sekarang dari pembayaran kupon tiap periode atau tiap tahunnya. Nah, setelah itu hitung nilai sekarang dari nilai penebusannya, yaitu C saat jatuh tempo. Maka cukup dikalikan dengan faktor diskon V dipangkatkan N. Nah, didapatlah nanti setelah dijumlahkan harga obligasi atau P saat ini atau sekarang gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, di akhir jatuh tempo kita itu akan menerima bunganya plus dengan nilai penebusannya ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan timeline dari agenda pembayaran obligasi gitu ya. Kuponnya plus nilai penebusannya. Nah, maka persamaan dalam mencari harga obligasi adalah sebagai berikut. Dari tadi ya penjelasan timeline, maka harga obligasi atau P sama dengan FR dikali ANI ditambah C dikali V dari I pangkatkan N gitu ya. P adalah harga obligasi. FR tadi adalah kupon tahunan ya. C adalah nilai penebusannya saat jatuh tempo. Nah, R adalah suku bunga obligasi. I adalah suku bunga pasar atau yield. R sama I sama-sama satuannya persen per annum ya. Terus ANI ini adalah besarnya nilai sekarang dari pembayaran sebesar 1 tiap tahun selama N tahun dengan besar suku bunga pasar atau yield I gitu ya. Nah, terus adalah yang kedua terakhir, V dari I adalah faktor diskon dengan yield I, dan N adalah panjang jangka waktu sekarang sampai jatuh tempo dalam tahun ya. Nah, jadi persamaan dalam mencari harga obligasi adalah ini ya. Nah, terus dalam harga obligasi itu ada istilah harga premium dan harga diskon gitu ya. Apa itu? Nah, saya akan jelaskan seperti ini ya ilustrasinya. Apabila suku bunga obligasi lebih tinggi dari suku bunga pasar atau dari suku bunga produk investasi lainnya gitu ya, maka orang-orang akan berbondong-bondong berinvestasi di obligasi ini karena tingkat bunganya yang lebih tinggi gitu ya. Istilahnya mah ngapain gitu ya investasi di suku bunga yang rendah gitu ya, mending yang tinggi yaitu obligasi seperti itu ya. Nah,
maka permintaan pun akan meningkat. Nah, karena permintaan meningkat, maka harga pun akan meningkat. Jadi, harga obligasi akan meningkat, teman-teman. Meningkat lebih besar dari nilai parinya atau nilai nominalnya. Nah, tetapi stoknya tetap gitu ya. Nah, jadi apabila kita membeli obligasi dengan harga ini ya, maka kita telah membeli obligasi dengan harga premium. Jadi istilahnya mah kita teh harus menambah premi atau uang lagi gitu ya saat ingin membelinya gitu. Hanya karena ingin mendapatkan suku bunga obligasi yang lebih besar daripada suku bunga pasar atau suku bunga produk investasi lainnya gitu. Nah, begitupun sebaliknya. Apabila suku bunga obligasi lebih rendah dari nilai suku bunga pasar, maka orang-orang teh ngapain investasi di obligasi ya, suku bunganya rendah, mending di produk investasi lain, misalnya saham atau lain gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi permintaan pun akan obligasi ini akan menurun gitu ya. Nah, akibatnya harga obligasi pun akan menurun karena untuk menjadi penarik kembali si investor gitu ya. Wah, ini ada diskon loh, masa gak mau beli gitu ya, istilahnya gitu ya, di diskon gitu ya, diturunkan harganya. Nah, pembelian obligasi dengan harga ini disebut dengan pembelian obligasi dengan harga diskon gitu ya. Istilahnya kita mendapat diskon dari obligasi ini gitu ya, sehingga harga obligasinya lebih kecil dari nilai parinya gitu, sehingga masih dapat menarik perhatian dari investor untuk investasi gitu ya di obligasi. Nah, perhatikan persamaan di bawah ya. Apabila nilai penebusan sama dengan F, maka kita kembali lagi ke persamaan yang awal tadi ya, harga obligasi. P sama dengan FR dikali ANI plus F dikali P dari I pangkat N. Nah, V dari I pangkat N kita uraikan menjadi 1 dikurang I dikali ANI. Nah, di mana ini didapat? Nah, dari ini juga, dari ANI ya. Kan ANI itu sama dengan 1 dikurang V dari I pangkat N per I gitu ya. Nah, tinggal data ketik, didapatlah V dari I pangkat N gitu ya. Yaitu 1 min I dikalikan ANI. Nah, sehingga apabila kita hitung ya, keluarkan ini ininya, maka F dikali I 1 sama dengan F. F dikali I ANI jadi min FI ANI gitu ya. Nah, si F tadi yang cuman F doang pindahkan ke depan. Nah, terus kalau kita lihat FR ANI sama FI ANI sama-sama ada F-nya, sama-sama ada ANI-nya. Maka kita keluarkan F ANI-nya keluar. Sisanya ini. Yang ini sisa R, yang ini sisa I gitu ya. Jadi R min I gitu. Nah, didapatlah persamaan baru dari nilai harga obligasi gitu ya, yaitu F plus R min I dikali F dikali ANI dengan asumsi C-nya sama dengan F ya. Nilai penebusannya sama dengan nilai nominal. Nah, dari sini dapat diperjelas ya tentang tadi harga obligasi premium dan diskon. Apabila suku bunga obligasi lebih rendah daripada suku bunga pasar, maka nanti ini akan minus ya. Yang kecil dikurang yang besar, maka akan minus. Jadi nanti harga obligasinya T bakal F min apa gitu ya, sehingga akan lebih kecil dari nilai parinya atau dari F-nya gitu ya, sehingga obligasi dengan harga ini akan didiskon istilahnya Maya. Nah, maka akan lebih rendah dari nilai parinya. Begitupun apabila suku bunga obligasi lebih besar daripada suku bunga pasar, maka ini yang besar kurang yang kecil, maka akan positif ya. Jadi seolah-olah nanti akan ada penambahan sebesar ini ditambah dengan nilai nominalnya gitu ya, nilai parinya.
Jadi harga P-nya akan naik nanti teh, seperti itu ya. Kira-kira penjelasan secara gampangnya ya. Nah, untuk video yang sekarang cukup sekian. Akan dilanjutkan dengan video contoh soal ya dari harga obligasi ini ya. Nah, sebagai informasi, saya memiliki akun Instagram kabel.mat di mana berisi tentang informasi seputar matematika. Nah, apabila dirasa bermanfaat bagi teman-teman, silahkan untuk follow akun Instagram tersebut. Dan jangan lupa juga untuk terus mendukung saya dengan mensubscribe akun YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.